Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Materi kita pada hari ini adalah membahas mengenai unsupervised learning. Nah, pada minggu sebelumnya kita udah bahas mengenai supervised learning. Dan hari ini, minggu ini kita akan membahas materinya adalah mengenai unsupervised learning. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kalau pada supervised learning datanya diberi label, sedangkan pada unsupervised learning datanya adalah tanpa label. Nah, lalu kita model machine learning ini nanti akan mempelajari pola dan struktur data berdasarkan hubungan atau keterkaitan antar variabel pada data tersebut. Nah, model kemudian akan mengelompokkan data ini ke dalam beberapa klaster yang berbeda ya. Jadi model nanti akan mengelompokkan data ini nanti ke dalam beberapa klaster yang berbeda. Nah, teknik inilah nanti yang kita sebut dengan teknik klaster. Nah, contoh kasus untuk teknik cluster ini adalah customer segmentation. Dari data ribuan pengunjung sebuah website e-commerce, nah model akan belajar sendiri untuk mengelompokkan pengunjung. Bisa saja dikelompokkan pengunjung itu berdasarkan waktu kunjungan, atau berdasarkan lama kunjungan, atau berdasarkan penggunaan fitur search, atau berdasarkan jumlah yang diklik dan sebagainya. Nah, model unsupervised learning akan menentukan segmen market dan mengelompokkan pengunjung ke dalam segmen market yang berbeda. Dengan output dari model ini, maka diharapkan nanti pengelola e-commerce-nya tersebut dapat menentukan strategi untuk meningkatkan penjualan atau juga strategi lainnya yang dirasa perlu untuk keberlanjutan bisnis mereka. Nah, metode unsupervised learning yang sekarang itu sangat populer sekarang itu disebut dengan Generative Adversarial Network atau GANs. Nah, GANs ini sebenarnya terinspirasi dari teori game. GAN bekerja dengan cara membuat dua jaringan saraf tiruan berkompetisi. Nah, seorang peneliti namanya Lapan itu dalam bukunya menyatakan bahwa ketika kita memiliki dua jaringan saraf yang bersaing, maka jaringan yang pertama itu mencoba menghasilkan data palsu. Jadi jaringan yang pertama mencoba menghasilkan data palsu untuk mengelabui jaringan yang kedua. Sedangkan jaringan yang kedua justru mencoba untuk membedakan data palsu tersebut gitu ya. Nah, jadi jaringan yang pertama menghasilkan data palsu, jaringan yang kedua berusaha untuk mengenali atau membedakan data-data palsu tersebut. Nah, kemudian seiring berkembangnya waktu, kedua jaringan ini menjadi semakin pintar, menjadi semakin ahli dalam tugas-tugas mereka dengan menangkap pola spesifik yang halus dalam kumpulan data. Jadi ini sebenarnya sama dengan manusia ya. Jadi kalau manusia semakin sering mengerjakan pekerjaan yang sering berulang-ulang, maka kita semakin ahli, semakin skill di bidang tersebut. Nah, jaringan saraf tiruan juga sama seperti itu. Jadi semakin sering dia melatih dirinya untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang sama, maka dia semakin piawai dalam mengenali data-data yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, beberapa algoritma unsupervised learning yang penting untuk kita ketahui diantaranya adalah clustering, dimensionality reduction, anomaly detection, dan density estimation. Nah, kita sudah siap ya, kita akan bersiap-siap untuk membuat model unsupervised learning ya, yang akan kita mulai dengan algoritma K-mean clustering dan dimensionality reduction ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama, unsupervised clustering ya. Cluster atau clustering, sering juga disebut clustering, itu adalah sebuah grup yang memiliki kemiripan tertentu. Pengklasteran itu adalah sebuah metode machine learning unsupervised untuk mengelompokkan objek-objek yang memiliki kemiripan. Jadi di sini dia akan mengelompokkan objek-objek yang memiliki kemiripan ke dalam sebuah cluster. Nah, karena termasuk kategori unsupervised, maka dataset yang digunakan model clustering ini tidak memiliki label. Nah, menurut Andrei Burkov dalam bukunya The 100-Page Machine Learning Book, clustering atau pengklasteran itu adalah sebuah metode untuk memberi label pada data tanpa bantuan manusia. Artinya sebenarnya dia diberi label tetapi tidak oleh manusia atau tidak oleh human. Jadi mesin yang mengerjakannya dari data yang sebelumnya unlabeling atau tanpa label. Nah, bagaimana proses pemberian label ini oleh mesin? Data yang memiliki kemiripan itu akan dikelompokkan. Lalu setiap data pada kelompok yang sama akan diberikan label yang sama. Nah, ini membedakan dengan model klasifikasi dan regresi di mana setiap data itu memiliki label yang ditulis oleh manusia. Jadi kalau pada pelatihan kita sebelumnya kan datanya kita kasih label. Kalau seandainya panjang dan lebar sepal sekian, panjang dan lebar petalnya sekian, maka itu termasuk
jenis bunga iris setosa misalkan, atau panjang yang ini jenis bunga iris virginia dan seterusnya. Nah, itu kan kita yang menentukan berdasarkan kriteria atau atribut. Nah, kalau pada unsupervised learning itu kita tidak bisa memberikan label sebagaimana yang biasa manusia beri label. Nah, contohnya adalah ketika kita memiliki data pengunjung web toko online, kita ya seperti gambar yang di bawah ini ya. Ini adalah contoh data-data pengunjung pada toko web online kita. Nah, kemudian kita ingin mengembangkan sebuah model yang bisa mengelompokkan pengunjung yang memiliki kemiripan. Misal diketahui bahwa 80% pengunjung toko online itu adalah perempuan, sementara 20%-nya lagi adalah laki-laki. Atau 60% dari pengunjung perempuan yang mengunjungi toko online kita itu adalah mereka mengunjungi di hari kerja, sementara sisanya berkunjung pada akhir minggu. Nah, contoh lainnya adalah 40% pengunjung toko online kita berasal dari Pulau Jawa, 55% lainnya berasal dari pulau lain di seluruh Indonesia, dan 5% sisanya berasal dari luar negeri. Nah, tujuan kita mengelompokkan kemiripan daripada customer ini adalah agar kita mengetahui target market yang sesuai dengan setiap kelompok. Nah, misalkan ini adalah data training kita, ya ini adalah data latih kita. Kemudian ini yang kita sudah berusaha mengelompokkannya adalah berdasarkan kriteria yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, sebuah model pengklasteran itu akan membandingkan atribut setiap pengunjung, lalu membuat sebuah klaster yang diisi oleh pengunjung yang memiliki kemiripan atau karakteristik atau atribut yang tinggi. Nah, misalkan seperti ini, ya. Jadi dari data yang kita miliki ini kemudian kita klaster, ternyata dia menjadi 4 klaster, ya. Klaster 1, 2, 3, 4 berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah kita berikan tadi. Nah, contoh di atas ini dikenal juga sebagai customer segmentation, yaitu salah satu kasus yang populer di industri, di mana bisnis mengelompokkan pelanggan agar bisa memberikan penawaran yang sesuai untuk setiap kelompok. Misal, kelompok yang pengunjung wanita dengan rentang usia 25-35 tahun tentu akan memiliki selera yang berbeda dengan pengunjung wanita pada rentang usia 40 tahun ke atas, memiliki selera yang berbeda lagi barangkali untuk umur 25 tahun ke bawah. Nah, customer segmentation ini penting agar setiap target kelompok itu mendapatkan penawaran yang sesuai, sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap revenue atau pendapatan daripada toko tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu algoritma yang ada di dalam unsupervised untuk clustering yang disebut dengan K-means clustering. Nah, pengklasteran K-means itu adalah sebuah metode yang dikembangkan oleh Stuart Lloyd dari Bell Labs pada tahun 1957. Nah, kemudian sebenarnya algoritma K-means ini udah ada didahului, dipioniri oleh Edward W. Forgy. Sehingga kemudian metode K-means ini juga dikenal dengan metode Lloyd-Forgy. Nah, untuk melihat bagaimana K-means bekerja, kita akan menggunakan ilustrasi dari tulisannya Ben Behe, ya. Kita lihat di sini ilustrasinya adalah dia menggunakan 12 sampel data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampel data yang berdimensi 1, ya. Kemudian 12 data ini kita akan mencoba mengklasterkannya dengan menggunakan K-means. Nah, pada K-means itu data yang akan kita klaster ini akan diacak dengan menentukan sentroidnya terlebih dahulu. Sentroid atau titik pusatnya. Nah, sentroid ini adalah sebuah sampel data pada data yang digunakan secara acak untuk menjadi pusat dari sebuah klaster. Nah, kita bisa melihat pada gambar kita ini ada 3 sampel yang menjadi sentroid, yaitu yang berwarna biru, hijau, dan kuning ini. Ya, ini dari data kita yang 12 ternyata dipilih secara acak mana yang akan menjadi sentroid. Ternyata ada pada data kedua, keempat, dan data yang ke-7 gitu ya. Nah, kemudian yang kedua langkah kita adalah karena sentroidnya ini adalah pusat sebuah klaster, maka setiap sampel itu akan masuk ke dalam klaster yang berdekatan dengan sentroid kita tersebut. Nah, misalkan di sini klasternya yang sampelnya ini dekat dengan klasternya yang biru, maka dia masuk ke dalam klaster biru. Yang ini adalah dekat dengan hijau, maka masuk dia ke dalam hijau. Yang ini adalah dekatnya adalah dengan kuning, maka dia masuk ke dalam kuning. Nah, berikutnya hasil dari tahap kedua kita lihat hasil pengklasterannya seperti ini. Ini yang biru, ini yang hijau, kemudian ini semuanya yang kuning atau menjadi oranye ya di sini, salah warna ya, kuning ya. Nah, kenapa yang sisa ini juga menjadi warna kuning ya? Karena dia inilah yang paling dekat dengan dia. Sehingga warnanya adalah yang paling dekat dengan dia, sentroidnya adalah ini. Sehingga dia membentuk klaster yang sama di sini. Nah,
Langkah kita yang ketiga adalah mencari rata-rata. Nah, rata-rata daripada klaster yang berdekatan ini adalah rata-ratanya di sini, ini adalah rata-ratanya di sini, ini nanti rata-ratanya di sini. Nah, setelah kita tentukan rata-ratanya, langkah kita yang keempat adalah kita ulangi kembali langkah kita yang kedua tadi. Ya, langkah kedua kita yang tadi adalah mendekatkan kembali sampel-sampel tersebut pada klasternya masing-masing. Nah, pada tahap ini kita akan mengulangi langkah ketiga lagi sesudah langkah kedua, yaitu menemukan rata-rata. Nah, itu berulang kali seperti itu. Nah, nanti kalau seandainya sudah selesai, apakah prosesnya sudah selesai sedemikian? Nah, seperti yang bisa kita lihat, hasil pengklasteran dari tahap sebelumnya terlihat masih belum optimal. Bisa kita lihat di sini, ya. Belum optimal pada iterasi 1. Pada iterasi 1 hasil yang kita dapat yang ini belum optimal. Kenapa? Karena hasilnya seperti ini. Jaraknya antara satu klaster kedua dengan klaster ketiga itu terlalu jauh atau condong kepada salah satu trend data yang warnanya orange. Oleh sebab itu, kita lakukan iterasi yang kedua dengan mengulangi langkah yang sama. Nah, pada iterasi yang kedua, kalau kita ulangi, lihat datanya yang terakhir nanti adalah hasilnya sudah mendekati sama jaraknya. Nah, bisa kita lihat bahwa pada iterasi kedua ini variansnya atau sebaran daripada data-data kita terlihat lebih seimbang dan tidak condong pada klaster tertentu. Nah, untuk memberikan gambaran mengenai K-means clustering ini mungkin bisa kita lihat pada gambar ini. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat bahwa sebenarnya di awalnya kita lihat ya, ini di awalnya klasternya itu terbentuk seperti ini gitu. Nah, ini klaster yang dibentuk di awal itu adalah 1, 2, 3, 4 yang di sini. Kemudian kita lihat elbow atau centroidnya ditarik pelan-pelan gitu ya, ditarik pelan-pelan sesuai dengan centroid yang udah kita tentukan sampai nanti idealnya dia membentuk 4 klaster sebagaimana yang ini, yang terakhirnya gambarnya. Nah, itu kira-kira gambaran daripada K-mean cluster, bagaimana cara dia mengelompokkan, mengklaster dengan menggunakan centroid yang selalu berubah-berubah ya, kita letakkan centroidnya selalu berubah-berubah sesuai dengan klaster yang kita miliki. Nah, itu adalah mengenai K-means pendahuluannya. Sekarang kita masuk adalah kepada metode elbow ya. Oke. Metode elbow ini adalah cara paling mudah untuk menentukan jumlah K atau klaster pada K-means ya. Nah, kemudian kalau seandainya berapa jumlah klaster, kalau seandainya kita menentukan dengan menggunakan otak biasa ya untuk hal-hal yang sederhana masih bisa. Tapi kalau seandainya datanya udah banyak gitu ribuan, kemudian kita menggunakan manual otak kita, nah itu sangat sulit sekali untuk kita bisa menentukan berapa klaster yang harus kita bentuk. Karena kita nggak tahu nih dari ribuan data kita, sebaiknya kita bentuk 5 klaster kah, 7 klaster kah, 10 klaster kah. Nah, kalau seandainya kita ragu berapa klaster atau barangkali kita sulit menentukan berapa klaster yang pengennya kita bentuk, ya udah kita serahkan saja ke pemrogramannya untuk menentukan berapa klaster ideal. Atau di sini kita menggunakan teknik yang disebut dengan metode elbow. Nah, metode elbow ini pada dasarnya nanti kita akan mencari berapa nilai K yang paling optimal untuk menentukan berapa klaster yang akan terbentuk. Nah, kita akan mengaplikasikan metode elbow ini untuk melihat berapa segmentasi atau berapa klaster dari data-data yang kita miliki. Nah, ini sampel ya. Ini sampel kalau seandainya dari data kita yang ini sebelumnya kita ingin mengetahui berapa klaster gitu ya. Anggaplah ini K-nya 4 kalau secara rasional kita lihat 4. Maka kalau kita jalankan nanti dengan menggunakan metode elbow yang kita gunakan nanti bahasa Python-nya, maka bisa dilihat di sini kenapa K-nya 4 yang paling bagus ya. Kalau dilihat dari data ini kan memang kita bisa melihat ya datanya itu paling bagus itu adalah 4. Ya, tadi kan ada 4 segmentasi 4 klaster. Karena secara logika ini pasti 4. Jadi begitu kita masukkan nanti dengan menggunakan metode elbow di pemrogramannya, kita lihat di sini dia akan menghasilkan grafik yang seperti ini ya. Ini adalah K-nya adalah 4. Nah, K4 ini kita ketahui kenapa bagus karena di sini ketika K-nya 4 dia udah melandai, tidak lagi mengalami banyak perubahannya lagi. Dan itu yang paling bagus. Jadi kita memilih elbow atau titik sikunya adalah ketika sikunya itu di bagian berikutnya itu adalah udah melandai gitu. Tapi beda kalau seandainya karena kita lihat di sini 2. Ini terlalu jauh ke K3 itu sangat jauh turunnya. Tapi dari 4 ke 5 dan seterusnya itu udah melandai. Nah, ini berarti bisa kita ambil kesimpulan K-nya untuk nilainya 4 itu adalah yang paling baik. Nah, sekarang coba kita langsung masuk ke latihan scikit-learn dengan menggunakan K-means ini. Tahapannya adalah
Silahkan terlebih dahulu dikonversi dulu datanya menjadi data frame. Jadi kalau seandainya ada perintah mengkonversi datanya menjadi data frame, ini otomatis nanti kita akan menggunakan library yang namanya kita pelajari kemarin adalah Pandas. Kemudian lakukan pre-processing data. Kemudian hilangkan kolom customer ID dengan gender. Kenapa? Karena di data kita nanti, data ini berkaitan dengan data mall customer yang fiktif ya. Jadi datanya adalah data fiktif. Jadi di dalam data itu ada nanti kolom atau atribut customer ID dengan gender. Nah, customer ID dengan gender ini tidak diperlukan di dalam menentukan target atau label kita terakhirnya, target kita. Sehingga dua kolom ini boleh kita drop ya, dengan kita hilangkan ya dengan menggunakan fungsi drop. Kemudian setelah itu kita latih model kita. Kita latih model kita dengan menggunakan algoritma K-means. Selanjutnya kita buat plot untuk elbow dan klasternya. Oke, untuk pelatihan kita sekarang, silahkan datasetnya diunduh dari sini. Klik saja tautan ini, ya. Nah, kemudian silahkan diklik yang ini. Silahkan di-download yang ini, ya. Silahkan di-download. Kemudian kalau seandainya sudah di-download nantinya, letakkan hasil downloadnya ini di folder Google Drive kita. Ya, jadi di dalam Google Drive kita kemarin kita udah buat sebuah folder yang kita beri nama notebook. Silakan diletakkan di foldernya notebook yang ada di Google Drive kita. Nah, setelah itu silakan menuju kepada Google Colab kita masing-masing ya, untuk bisa kita pakai langsung pemrograman kita ini. Kita masuk kepada Google Colab. Nah, setelah kita mendownload file tadi, pastikan file tersebut berada di salah satu folder yang ada di Google Drive kita. Ya, kalau Ibu berada di Google Colab Notebook. Nah, kalau sudah dipastikan sudah ada filenya, maka selanjutnya kita mencoba mengerjakannya di dalam new notebook baru kita. Ya, di sel pertama ini harus kita isikan nanti file, perintah yang untuk memanggil atau membuka file kita yang ada di Google Drive tadi. Ya, perintahnya adalah from Google.Colab ya, kemudian import drive, kemudian drive.mount, kemudian di sini kita masukkan kontennya yang di drive. Oke, kemudian kita shift enter atau kita run. Nah, nanti dia akan meminta hak akses ke Google Drive kita tadi. Mungkin perlu beberapa waktu untuk dia bisa melingkan ke Google Drive kita. Nah, di sini dia meminta izin untuk mengakses Google Drive file kita, maka kita klik connect to Google Drive, kemudian pilih email kita, kemudian izinkan. Nah, kalau sudah benar nanti dia akan muncul adalah drive mount-nya ini. Artinya dia sudah bisa mengakses file kita yang ada di Google Drive nanti. Ya, nah akan muncul di mounted at content drive. Nah, selanjutnya karena kita harus memindahkan ya atau mengubah file CSV kita ke dalam data frame Pandas, maka kita akan mengimport library Pandas terlebih dahulu. Nah, tinggal diikuti saja. Selanjutnya adalah script program yang sudah Ibu letakkan di dalam modul. Nah, silakan dipindahkan ke sini. Satu persatu akan kita lihat hasilnya ya. Tinggal Ibu copy saja, karena kalau ditulis satu persatu nanti akan memakan waktu ya. Jadi Ibu akan terangkan di sini satu persatu kalau seandainya nanti kita kerjakan hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, di sini ada Stack Overflow, di sini ada error. Nah, di sini ada errornya apa? Karena di sini nama filenya setelah Ibu copy, ini adalah filenya belum Ibu ganti. Ya, sesuai dengan pesan kesalahan ini. Namanya di sini adalah mall customer, sementara Ibu sudah mengganti nama filenya tadi, jadi ini harus dihapus saja. Ya. Kemudian filenya ini biar sama, nanti tinggal kita klik di sini. Kemudian tampilkan yang ada di drive kita. Kalau seandainya kita sudah membuat perintahnya dengan menggunakan drive mount ini, maka kita tinggal menampilkan file-file yang ada di drive kita tadi. Tinggal kita klik dia berada di mana, file kita tadi di folder mana ya. Kemudian tinggal kita cari tadi adalah mall customer. Nah, ini mall customer ini
tinggal Ibu ambil copy pad-nya ya, copy pad, kemudian letakkan di sini, kemudian disamakan ya, kemudian enter. Nah, di sini berarti kita sudah bisa membaca file kita yang ada di Google Drive dengan menggunakan Content Drive tadi. Nah, selanjutnya ditampilkan 3 data teratas saja, yaitu ternyata file kita terdiri atas atribut customer ID, gender, age, annual income, kemudian spending score-nya. Nah, selanjutnya tinggal kita lanjutkan perintahnya di sini adalah untuk kita merubah namanya biar sama ya. Biar sama semua nama yang ada di atribut kita. Ya, silahkan dilanjutkan di sini. Ya, kita ubah kolom. Di sini kolom yang kita ubah adalah kolom gender, kemudian age, kemudian annual income, kemudian spending score. Kita samakan dengan format adalah huruf kecil semuanya. Dengan gender kita ganti dengan gender, kemudian age dengan age huruf kecil. Kemudian annual income kita ganti dengan annual income seperti ini saja, dan spending score 1 sampai 100 kita ganti dengan spending score saja. Nah, kemudian kita juga ingin merubah data kategorik karena gender di sini adalah berisi male, female. Ini adalah kategorik yang kita tahu bahwa kategorik adalah harus kita rubah ke dalam bentuk numerik. Nah, di sini kita akan merubah dengan menggunakan one hot encoding, yaitu di sini kita menyediakan satu kolom tambahan yaitu female dengan male, kemudian kita kasih nanti 0 dan 1. Jadi artinya di sini adalah 0 untuk female dan male untuk 1. Kemudian kita tampilkan 3 data teratas ya, 3 data teratas dengan function adalah dengan menggunakan function head ya. Kemudian kita jalankan. Nah, nampak di sini bahwa yang tadinya gender tulisannya begini akan berubah menjadi begini, kemudian gender yang tadinya adalah male, female akan berubah menjadi nilai 110, yaitu 1 untuk laki-laki dan 0 untuk perempuan atau female. Nah, ini juga udah berubah. Semua sekarang bentuknya sudah menjadi sama atau seragam. Nah, selanjutnya silakan kita kopikan kembali. Instruksi berikutnya adalah kita akan melatih model kita. Ya, kita akan melatih model dengan memanggil dari scikit-learn adalah fungsi atau library k-means-nya ya. Jadi from scikit-learn cluster import k-means, karena k-means ini adalah beradanya di dalam rak-nya cluster. Kemudian karena customer ID ini tidak kita perlukan dan gender juga tidak kita perlukan, artinya tidak berpengaruh terhadap hasil akhir yang kita inginkan, maka itu kita drop atau kita hapus. Jadi di sini kita bentuk lagi file baru X, kemudian dari data frame kita, kemudian data frame yang kita drop itu adalah customer ID dengan gender dengan axis-nya 1. Kemudian kita jalankan dengan menambahkan k-means-nya di sini adalah untuk Nah, untuk k-means yang akan kita gunakan nanti. Sekarang silahkan di enter. Nah, selanjutnya kita jalankan lagi kode-kode berikut ini untuk membuat plot inersia dari setiap nilai K-nya ya. Jadi tinggal kita kopikan lagi ini untuk membuat nilai plotnya. Plot itu pasti nanti adalah dalam bentuk grafik ya. Nah, di sini ya, kita perhatikan di sini kita akan membuat plot inersia dari setiap nilai K yang akan kita miliki nanti. Nah, kalau kita lihat dari plotnya bisa kita nanti melihat hasilnya bahwa elbow itu berada nanti di antara nilai mulai dari nilai K-nya sama dengan 5 ya. Kita coba jalankan saja. Nah, ini hasil daripada elbow-nya. Nah, jadi kita lihat di sini elbow-nya itu menurut sistem yang kita jalankan ini sebaiknya elbow-nya itu adalah di nilai 5 karena mulai dari nilainya 5 itu nilai selanjutnya itu adalah sudah melandai. Artinya tidak terlalu signifikan lagi setelah nilai K-nya itu sama dengan 5. Ya, penurunannya tidak terlalu signifikan. Kalau ini penurunannya sangat signifikan, tetapi ketika K5 itu penurunannya sudah landai atau sudah tidak signifikan lagi. Sudah tidak terlalu jauh landainya, sudah tidak terlalu curam lagi. Nah, kemudian di sini kita selanjutnya adalah akan menampilkan k-means-nya dengan beberapa cluster yang akan dibentuknya. Jadi kita akan melatih kembali k-means dengan jumlah k yang didapat dari metode elbow kita ini. Nah, lalu kita bisa membuat plot hasil pengklasteran k-means ini dengan menjalankan kode-kode yang selanjutnya. Jadi tinggal kita kopikan saja kodenya ini.
Ya, jadi kita akan membuat K-means-nya karena tadi kita sudah dapat berdasarkan elbow-nya menyarankan untuk nilai K-nya itu adalah 5, K-nya 5, maka kita buat di sini adalah N cluster-nya adalah 5, kemudian kita latih dataset kita tadi ya. Oke, sekarang kita jalankan saja yang akan kita bandingkan di dalam scikit-learn kita, di dalam grafik kita yang kita import tadi adalah matplotlib-nya, kemudian yang kita pakai nanti adalah di sini adalah SNS. SNS itu yang kita udah import tadi ya, Seaborn. Seaborn itu kita singkat dengan SNS yang digunakan untuk menampilkan grafik untuk K-means ini. Oke. Nah, di sini dia memperlihatkan ke kita hasil pengelompokan dari data-data customer yang ada di mall tadi ke dalam 5 cluster. Nah, inilah hasil pengelompokan 5 cluster dari data-data customer tadi. Jadi sistem kita sudah mampu mengelompokkan data-data customer tersebut berdasarkan 5 cluster yang nanti akan digunakan oleh pihak perusahaannya untuk bisa menganalisis atau bisa memberikan semacam strategi bagaimana penjualan terhadap mall-mall tersebut berdasarkan karakteristik daripada pelanggan mereka yang ada di 5 cluster tadi ya, di 5 cluster ini. Nah, demikianlah praktikum kita mengenai K-mean cluster yang sudah kita praktekkan di sini dengan menggunakan teknik elbow. Silakan dipelajari, silakan dipraktekkan oleh masing-masing semuanya, dan setelah dipraktekkan nanti tolong ininya diganti dengan judulnya ini ya, nanti silakan diganti dengan nama masing-masing, tapi dikasih di sini namanya adalah K-mean cluster ya, K-mean cluster, K-mean clustering, kemudian dikasih nama masing-masing ya. Tolong diganti di sini menjadi nama masing-masing. Kemudian setelah itu disimpan ya, Oke, setelah disimpan nanti kemudian di-download. Di-download file yang IPNB-nya, kemudian di-download juga file yang PY-nya. Setelah di-download kedua-duanya, kemudian di-zip filenya, kemudian silakan nanti diletakkan nanti di kelas e-learning yang sudah Ibu sediakan tempat untuk mengirim masing-masing, yang Ibu beri waktu sampai minggu kita ketemu satu lagi. Oke, demikian materi kita pada hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan praktikum ini, dan jangan lupa di-submit yang sudah dikerjakan ini di dalam e-learning kita. Sampai jumpa minggu berikutnya. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa minggu satu lagi. Terima kasih semuanya.